Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia pada malam hari ini. Pertemuan ke-11. Sudah ada Pak Johannes, sudah ada Pak Abdul, Lintang, Siti, Aufa, Tere, Fania, dan Zuraira. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Saya senang sekali di tanggal 28 November 2005, pengantar lagunya adalah Ebit G.Ade ya, Berita Kepada Kawan. Kita saksikan baru-baru ini banyak terjadi bencana di Pulau Sumatera. Semoga saudara kita di sana dikuatkan ya, dan sangat luar biasa ya. Karena ini alam juga ya. Karena kita bagian dari alam, agak sulit bagaimana kita me- menghindar gitu ya. Mari sebelum memulai diskusi ini kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dan kelancaran kita maupun bangsa kita. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Doa Anda malam ini sangat menyejukkan sekali. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke langit dan kita diiringi juga dengan eh, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan warga juga untuk bisa saling bantu-membantu ya agar bencana ini segera berlalu. Baik, teman-teman sekalian, eh, seling ya. Kalau kemarin itu broadcast dan sekarang MSDM. Walaupun sebenarnya sih nggak ada kewajiban setiap minggu Zoom. Ya. Tapi rasanya kalau nggak Zoom tuh gimana gitu loh. Kalau nggak ketemu teman-teman di sini gitu ya. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Rudi juga deh. Sehingga ya memang harus Zoom gitu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di sela-sela kesibukan. Memang kuliah seperti ini. Ada tugas, ikuti Zoom gitu ya. Sehingga kita harus menikmati dengan baik. Ini masih S1 ya, bagaimana S2 atau S3 nih yang Pak Jo pernah mengalami gitu ya. Saya pun juga kuliah S3 juga, wah aduh, kuliahnya nggak ada. Tugasnya luar biasa, tumpukannya banyak sekali gitu ya. Tapi kalau nggak dikerjakan ya repot gitu ya. Sehingga pada akhirnya ya apapun harus kita bisa tangguh. Karena ini adalah jalan ninja kita. Jalan ninja gitu ya. Untuk apa? Untuk menjadi versi terbaik. Kuliah itu kan jalan ninja. Supaya kita menjadi orang yang terbaik di masa depan gitu loh ya. Karena hanya pendidikan mungkin ya bisa mengubah versi Anda terbaik gitu. Anda bisa menjadi berubah nasib, bisa merubah mindset, bisa menaikkan citra begitu ya, menaikkan standar kehidupan. Kali saja lulus S1 dapat kerjaan yang lebih baik lagi, gajinya lebih besar, terus prestisnya lebih tinggi, terus bisa meningkatkan karir itu ya. Pasti ya walaupun juga anomali, banyak lulusan S1 juga nambah juga banyak yang menjadi mitra-mitra Gojek gitu ya. Ya itulah faktanya. Makanya oleh karena itu penting sekali, nggak masalah ya. Jadi apapun nggak masalah ya. Jadi mitra transportasi dan lain sebagainya nggak masalah. Yang penting kita bisa kerja dengan baik pun dan bisa melihat peluang itu kuncinya ya. Berapa banyak orang-orang yang bisa mengubah nasibnya? Berapa pejabat kita juga banyak yang dari bawah gitu ya, yang dari internet bis, yang dari supir angkot gitu, tapi sampai ke puncak gitu ya, sampai ke pejabat eselon 1 sampai ke anggota DPR gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Eh, ada dua kelompok, dua orang yang sudah mengirimkan apa ya, mengirimkan tugas nih. Sudah saya cek, sudah saya nilai juga. Hari ini kita diskusi ya tentang tim kerja. Saya sudah sampaikan ke Anda di file. Kalau yang tadi wajib Anda menjawab tuh ya. Yang broadcast itu yang MPR, Marketing Promotion Relationship. Dan diskusinya juga ada pilihannya, pilihan ganda.
dikerjakan, dikomentari, jawaban di komentar ya. Nanti saya akan merilis, bukan merilis, apa namanya sih, mengecek mana yang aktif nih ya. Ada yang aktif di Zoom aja, ada yang nggak mau jawab gitu ya. Ada yang mau jawab tapi di Zoom juga jarang masuk. Ada yang dulunya aktif gitu ya. Terima kasih nih yang sudah aktif ya. Apalagi sudah pertemuan 10 nih. Ya 11, 12, 13. Karena 15 itu pertemuan quiz ya, jadi tidak ada. Makanya kalau seandainya Anda nanti merasa aktif di salah satu aja, tiba-tiba ulang, berarti ya ada yang kurang gitu berarti ya. Jawaban Anda mungkin di komen-komen gitu ya. Atau di Zoom gitu ya kan. Karena ini kan, oh iya, mumpung belum rekam dulu Recording ya, in saya lupa progress. rekam ya. Nah, udah saya rekam. Jadi saya punya rekamannya yang aktif, terima kasih gitu ya. Karena emang kewajiban Anda ya aktif gitu ya. Kalau masalah nilai mah ya masing-masing. Saya yakin Anda punya kompetensi. Kemarin beberapa presentasi saya lihat ya beberapa sudah cukup bagus ya. Ada yang revisi juga, segera direvisi. Itu adalah bagian dari perjalanan kita, diskusi kita. Baik teman-teman, saya akan meng-share dulu diskusi kita kali ini tentang efektivitas kerja. Tim kerja, kelompok kerja, dan efektivitas. Bagian dari salah satu kelompok MSDM, kenapa dibentuknya sebuah tim yang efektif. Karena tim itu kan biasanya kalau dia bagus, efektif gitu ya. Tapi juga ada tim yang nggak efektif. Apa itu? Gerombolan. Gerombolan, kenapa? Ya itu dia tim juga gitu. Tapi dia tidak punya efektivitas, tidak punya sistem kerja sehingga dia kerjanya semaunya, kerjanya seenaknya gitu ya. Nggak efektif namanya ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita awali dengan pendahuluan dulu. Jadi namanya lingkungan bisnis kan segera cepat berubah ya. Dia membutuhkan sebuah tim. Walaupun orang juga bisa kerja sendiri gitu. Namun kerja tim itu lebih bagus, lebih baik. Banyak sekali perusahaan-perusahaan itu tim kerjanya berjalan dengan efektif. Seseorang yang bisa menerbangkan pesawat, membuat pesawat, itu kan juga ada yang membuat bautnya, ada yang juga membuat eh, apa namanya besinya, ada yang mengolah besinya. Jadi semua perlu kerjasama gitu loh. Seperti itu. Sehingga tim itu bisa berjalan secara efektif. Yang penting adalah tujuannya sama dalam aktivitas itu ya. Tujuannya sama. Biasanya kita bisa disamakan dengan uang gitu ya. Gaji gitu. Kenapa? Ya kerja kan orientasinya umumnya itu gaji gitu ya. Kalau gajinya menarik, gajinya bagus, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu sih salah satu ya bagian dari variabel. Tapi enggak juga. Ada juga orang yang biasanya kalau dia nyaman, dia senang, ya dia terus lanjut gitu loh. Nggak melanjutkan pekerjaan lain. Maksudnya nggak mencari pekerjaan lain. Beberapa. Tapi yang kuat itu adalah gaji gitu ya. Hanya tujuan yang sama ya tentunya harus ada penawaran gaji yang efektif yang sama gitu ya. Nah, nah dari situlah kita sudah mulai sepakat MOU, terus mulailah berlatih, melakukan pelatihan, komunikasi yang efektif, adanya pemimpinan yang mendorong kolaborasi bersama. Sekarang zamannya kolaborasi teman-teman ya. Persaingan itu sudah dianggap usang. Kenapa? Kalau persaingan itu malah nggak ada habisnya. Tapi kalau kolaborasi, kita bisa saling membantu, kita bisa saling mencapai tujuan yang sama, sehingga itulah bentuk SDM yang efektif, gitu ya. Menurut Robin tahun 2023. Nah, selain itu juga dinamika yang terus berubah menuntut adanya lintas fungsi. Jadi Anda sebagai mahasiswa ekonomi sebenarnya juga butuh yang namanya teman-teman di luar ekonomi. Butuh fakultas hukum, butuh fakultas informatika, butuh fakultas teknik, psikologi, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari lintas. Kenapa? Kolaborasi. Ya, karena umumnya semua punya kompetensi masing-masing. Gitu. Ya, kecuali Anda mau S1-nya ekonomi, lanjut lagi S1-nya hukum, S1-nya
informatika gitu. Ada, cuman kan nggak banyak gitu. Tapi itu nggak efektif gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi juga adanya perbedaan. Kita sebenarnya banyak persamaan teman-teman. Ya. Coba aja Anda perhatikan. Kita punya dua mata yang sama, dua telinga yang sama, satu hidung, satu mulut. Ya, semua sama. Cuman ya orang rata-rata senang sekali mencari perbedaan-perbedaan. Nah, maka oleh karena itu perbedaan harus kita singkirkan. Kita menjadi sebuah tim yang sama karena tujuannya juga sama untuk meningkatkan produktivitas. Nah, disitulah peran SDM yang sangat penting. Ya, mulai dari apa? Perekrutan, ya, mulai dari pelatihan, ya, seperti itu. Penetapan pegawai negeri sipil misalkan gitu ya, itu kan udah nggak sembarangan lagi. Dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun lalu, pengen jadi PNS itu yang mau aja gitu loh ya, yang mau. Tapi sekarang kalau nggak kumlot, kalau bukan dari putra Papua gitu ya, itu susah gitu ya. Jadi syarat utama untuk menjadi pegawai negeri sipil ya kumlot gitu loh ya. IPK-nya 3,8, 3,9. Terseleksi dengan sangat ketat. Nah, itu teman-teman ya. Itu di kalangan PNS, belum di kalangan BUMN, belum di kalangan tentara ataupun polisian. Ya dari awalnya memang seperti itu, ya. Sehingga orang-orang yang masuk di sana ya udah pilihan gitu ya. Tapi yang namanya masuk sekolah sebenarnya sih nggak begitu ya. Kalau pekerjaan boleh saja, tapi kalau sekolah mah ini ada tes segala kalau sekolah. Kalau dia nggak lulus berarti dia nggak boleh sekolah di situ. Namanya juga sekolah ya, harusnya sebenarnya sih diterima aja. Kenapa? Ya karena juga dia mau belajar, dia mau usaha, dia mau bekerja sama. Ini tiba-tiba belum nggak boleh sekolah di situ ya. Itulah ada yang unik dalam pendidikan kita gitu. Menyatukan budaya, terus lalu ya berikan yang namanya reward and punishment. Nah, itu sangat efektif. Umumnya menurut teori X dan Y itu jadi orang gampang sekali kalau dia mendapat prestasi dia harus dipuji, dia harus diberikan reward. Kalau dia mendapat dia dia salah, dia pun kekurang kurang dalam melakukan nggak sampai target, dia harus diberikan punishment gitu ya. Itu dalam rangka peran SDM yang penting. Jangan dibiarkan gitu ya. Karena kalau dibiarkan ya orang maunya carinya yang enak aja. Kenapa? Karena bagi mereka manusia itu kan mindsetnya suka dan nggak suka, gitu ya. Bukan benar salah. Kalau dia suka, lakukan. Kalau nggak suka, ditinggalkan. Jadi santai, terus seenaknya. Itu kan namanya suka ya orang ya. Nah itu nggak boleh gitu loh. Santai boleh kalau tidak ada pekerjaan. Tapi kalau ada pekerjaan, ya dia harus cep. Itulah peran SDM yang penting ya, teman-teman. Banyak sekali peran-peran teori-teori yang disampaikan ya. Ada Big Five dari teori tim kerja ini ya. Ada harus punya tim yang kuat leadershipnya. Utamanya adalah tegas. Seorang pemimpin itu harus tegas, bukan keras ya. Beda ya antara tegas dengan keras gitu loh. Kalau keras berarti dia suka kekerasan. Ya, kalau tegas itu berarti dia tahu tanggung jawabnya. Dia tahu konsekuensinya. Itu tegas. Kalau keras kan pokoknya kalau nggak tercapai saya akan marah. Kenapa? Memang harus semuanya pekerjaan harus dengan kekerasan. Kan nggak boleh. Ya. Tapi harus dengan ketegasan gitu loh. Harus tahu batasannya gitu ya. Leadership itu penting. Ya. Yang kedua, mutual performance monitoring. Ada pengawasan. Orang paling senang sekali diawasi, ya. Paling takut diawasi, ya. Paling takut. Kecuali di luar ya, di luar. Di negara Cina, di negara Amerika, di negara Barat itu orang paling takut sekali dengan hukum. Lebih takut hukum dibanding Tuhan, gitu ya. Kenapa? Ya karena hukum itu mereka dalam hitungan kurang dari 5 menit itu mereka diborgol kalau mengganggu gitu ya. Tinggal telepon 911 kurang dari 5 menit mereka diborgol. Hukum berlaku gitu ya di situ. Kalau Tuhan kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka nggak takut juga, gitu. Pemantauan ya itu penting sekali. Terus backup behavior.
kemampuan anggota untuk saling membantu, ya, saling membantu, menggantikan peran. Nah, kira-kira dari kantor Anda, tempat Anda bekerja, lingkungan sekolah, kampus, ya, sudah bisa mendeteksi ya mana teman-teman Anda yang bisa membantu jika Anda kesulitan, kerepotan gitu ya. Ini adalah bagian dari sikap ya, sikap backup yang bagus ya. Adaptif ya. Ini mudah untuk menyesuaikan diri ya dalam situasi dan kondisi dan sifatnya oriented. Artinya dia tim kerjasama, berorientasi. Tidak ada lain. Kita memang sama-sama digaji, kita sama-sama diberikan honor oleh perusahaan. Namun yang namanya universal, nilai-nilai universal dalam SDM itu wajib kita junjung tinggi. Ya, apa itu? Sikap positif. Ya, sikap positif, komitmen, dan fokus pada tujuan. Kenapa? Kalau kita berpikir positif, ya, itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, lain cerita. Kenapa? Ya, umumnya orang yang menyebarkan negatif lebih cepat virusnya menyebar dibanding positif. Makanya orang-orang yang berpikiran positif itu orang-orang yang punya leadership yang bagus. Ya, dia tahu betul batasannya apakah itu baik buat dia atau tidak gitu ya. Karena kan kalau orang yang pikir negatif kan dia selalu berpikiran negatif terus gitu ya, negatif. Penting memang kewaspadaan itu penting. Kewaspadaan penting sehingga dia bisa membuat orang itu bertahan gitu ya, tahan. Jangan sampai diserang. Artinya ya positif negatif itu penting ya. Nu- Cuma namun tetap saja nilai-nilai universal di MSDM seperti kerjasama, komitmen, dan fokus pada tujuan itu semua bisa terlampaui. Nah, kita lihat di ininya teman-teman ya, teorinya nih, kasus contoh Google. Ya. Di tahun 2012, tim Google itu melakukan penelitian 180 lewat Project Aristoteles. Dia menemukan bahwa kinerja tim yang tinggi bukan ditentukan oleh kepintaran. Jadi tim yang hebat itu bukan karena kepintaran, ya, bukan karena kepintaran, ataupun latar belakang dia dari kampus mana, dari kampus apa gitu ya. Memang sebagian ada benar gitu, tapi umumnya penelitian Google itu tidak seperti itu gitu loh ya. Atau aturan kerja. Tapi yang paling berpengaruh adalah psychological safety. Apa itu? Kondisi kerja. Ya, kondisi kerja. Psikologi safety. Ini nggak bisa dilihat nih. Psikologi itu ilmu abu-abu ya. Jadi dimanapun dia bisa, dia ada. Di pendidikan ada psikologi pendidikan. Di ekonomi ada perilaku ekonomi gitu ya. Di kedokteran juga ada psikologi kedokteran gitu ya. Di bisnis juga ada psikologi perilaku bisnis gitu. Makanya ini sebuah kondisi di mana tim merasa aman, tim bisa mengakui kesalahan, tim bisa menyampaikan ide tanpa rasa takut, tanpa rasa diabaikan. Sehingga ya dia nggak hanya sekedar bekerja aja gitu. Tapi ya jangan merasa kita penting juga gitu loh. Seorang pegawai biasa, pegawai ya biasa umum gitu, tapi dia merasa penting. Ya nggak juga lah, jangan ya. Jadi kalau kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh bersuara, kalau itu didengar ya bagus gitu loh. Tapi umumnya kalau didengar itu kita harus punya tim, ya kita harus punya komunitas, kita harus punya eh, lembaga sehingga suara lembaga itu yang diakui. Nah, jadi semua orang dilibatkan ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh rasa takut, punya ide, berpartisipasi. Kalau kepintaran kan umumnya satu orang. Kalau kampus kan nggak semua kampus sama ya, nggak semua gitu loh ya. Aturan kerja kan juga beda-beda. Makanya penting sekali bagaimana memanusiakan. Nah, MSDM itu memanusiakan manusia. Bahwa manusia itu adalah sebuah aset, gitu ya, sebuah aset yang harus dihargai. Begitu, teman. Kasus lainnya, kasus Texnova. Apa yang Texnova? Ini kasus di mana perusahaan
sebuah perangkat lunak informatika. Jadi membuat robot ya pakai Teknova gitu ya perusahaannya. Dia sama juga mengadakan bagaimana membentuk meneliti sebuah tim kerja. Ya. Umumnya di sini bahwa psikologi safety itu juga memberikan sumbangsih besar. Ya. Selain itu dia juga harus memberikan bonus. Dia juga harus melatih kepemimpinan kolaborasi. Ya, bukan pemimpinan individu, tapi kepemimpinan bersama gitu. Hasilnya apa? Dalam 2 minggu bisa dilihat konflik bisa turun 30%, kepercayaan bisa naik, tekanan termasuk juga meningkat. Kenapa? Tekanan meningkat ya karena semakin tinggi tekanan semakin tinggi gitu ya. Semakin bagus perusahaan semakin tinggi. Tapi dia bisa mengimbanginya gitu ya. Dilanjutkan oleh teori flow team ini bahwa tim kerja juga mampu mencapai tujuan yang jelas, komunikasi yang terbuka, motivasi, koordinasi sehingga hasil kinerja hubungan timnya menunjukkan kondisi yang tercapai. Gitu, teman-teman. Nah ini beberapa teori yang ini tokohnya ya, ini intinya dan ini aplikasinya dalam teks Nova gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ini kasus di Kementerian X, reformasi dan birokrasi. Bukan bukan Kementerian Pan RB ya, tentang reformasi birokrasi bukan, tapi semua kementerian itu ketika ada peraturan Menteri Pan RB ya semua harus melakukan reformasi birokrasi gitu ya. Suatu kasus Kementerian X membentuk si birokrasi ya, menyederhanakan semua aturan-aturan. Jika perlu mendigitalisasikan perizinan. Di beberapa negara kementerian itu sudah menggunakan AI gitu ya. Menteri anti korupsi aja sudah menggunakan AI. Jadi AI yang bekerja gitu. Seperti itu. Kenapa ya? Ya karena mungkin lebih percaya AI gitu. Atau mungkin juga Anda jawabannya kampus juga mungkin ya. Ini kan menjadi persoalan yang sangat pelik juga yang nggak bisa dihindari gitu ya. Memang AI juga membantu karena teknologi itu memang membantu ya. Nggak ada sejarahnya teknologi itu menyusahkan gitu, ya. Membantu gitu. Cuman ya kita harus penyesuaian. Tapi tanda kutip teman-teman, penggunaan AI itu memang harus bisa disaring gitu ya. Jangan semuanya AI gitu. Kita ide boleh dari dia, tapi kita bisa menyaring, kita bisa memfilter, kita bisa memparafrasekan bahwa jawaban itu memang paduan antara manusia, pikiran manusia dengan AI gitu loh ya. Walaupun memang sebenarnya pinteran AI gitu ya sebenarnya ya. Pinteran AI gitu. Cuman ya kita sebagai manusia kan memang nggak mungkin lah tergantikan gitu loh ya. Kalau seandainya manusia tergantikan, nanti ya punah manusia begitu. Walaupun memang ada ke arah ke sana ya. Jadi kehidupan itu akan masuk ke dalam eh, robotik gitu. Manusia tetap bisa menjadi umur panjang gitu ya. Tapi yang panjang kan bukan secara fisiklinya, tapi secara otaknya gitu ya, yang di upload gitu ya dalam sebuah sistem. Oke, baik lagi mari ya. Jadi teman-teman di sini Kementerian Ek mau membuat digitalisasi perizinan, namun tim ini menghadapi masalah seperti budaya hierarki yang kuat. Nah, itu ya. Mengkat sebuah generasi itu sangat sulit, teman harus ada pemaksaan. Gitu ya. Kalau nggak dipaksa, kita nggak berubah. Gitu ya. Perbedaan kepentingan antara direktorat dan koordinasi online yang kurang efektif. Untuk mengatasinya gimana? Ya, SDM. Dalam hal ini harus membuat tim, aturan main, rotasi pemimpin. Jadi yang memang yang tanda kutip tidak bisa mengikuti aturan main, dirotasi. Nah, gitu ya. Rotasi gitu. Ya harus berani. Plus minus itu biasa. Pro kontra itu umum. Ya. Sehingga dari pro kontra itu kita punya nilai. Ya. Budaya punya nilai. Tempat punya nilai gitu ya. Sehingga ya kita mulai fokus kepada pelatihan digital, lalu menetapkan insentif. Nah, ini penting nih ya, insentif berbasis kinerja tim ya. Karena tadi memang manusia umumnya digerakkan oleh apa namanya? Insentif gitu ya. Hasilnya positif. Penyelesaian regulasi menjadi 25% lebih cepat, staf muda berpartisipasi lebih banyak, lebih dari 50%, kepercayaan dan kolaborasi meningkat. Nah, itu teman-teman ya. Eh, Berapa diskusi kita tentang tim kerja. Bahwa intinya adalah manusia memang
bisa kerjasama. Jangankan kita ya, makhluk hidup seperti semut gitu, wah coba. Mereka sama-sama mengangkat gula, gitu ya. Mereka sama-sama bekerja untuk ratunya, begitu ya. Manusia nggak jauh beda, gitu ya. Kita gotong royong, kita bekerja, gitu ya, untuk kemakmuran bersama. Gitu. Tim kerja. Nah, bagaimana supaya efektif? Ya harus ada pembagian yang jelas. Itu yang penting ya. Kalau nggak bisa dikerjakan, kalau dia nggak bisa bekerja, ya memang pas harus dirotasi. Harus jangan terus dipertahankan, gitu ya. Kalau terus dipertahankan, ya akan menjadi sebuah benalu. Sehingga pada akhirnya itu akan sangat sulit berkembang. Saya ingin tahu teman-teman, bagaimana tim kerja Anda bisa bekerja dengan baik. Boleh dong kasih sedikit testimoni. Siapa ya? Tere. Tere gimana? Anda punya tim kerja yang efektif? Nggak ada tempat ya? Pak Jo, masih di tempat? Pak, tim kerja yang kayak gimana Ya ya? silakan Tere. Gimana Tere? Silakan. Apakah Anda sudah punya tim yang efektif dalam bekerja Eh, Bekerja ini dalam kampus atau di luar kampus, Pak? di luar kampus? Kalau di luar kan aku nggak bekerja, Pak. Oh, nggak bekerja. Iya. Bagaimana cara Anda membangun efektivitas Anda dalam kehidupan, membangun efektivitas kerjasama gitu, menjaga kepercayaan, Iya, bisa juga menjaga kepercayaan kerja juga, Pak. keras, Kerja kerja keras keras juga. biar, iya, Jadi saya bingung ini kalau semuanya off cam, jadi ini mana yang udah bekerja atau belum gitu ya. iya, Yang saya soalnya tahu aku Pak di sini Johannes. nggak kerja ya, Pak. Hmm, Kalau mm-mm. di kampung sih sering kerja gitu, Pak. Oh, Sama coba kerja keras juga. di kampung. Anda kampungnya Iya, di mana? aku dari Nusa Tenggara Timur, Pak. Lebih tepatnya di Oh, Manggarai, Ruteng. NTT ya. NTT ya. Iya, iya, Pak, NTT. Oh, luar biasa NTT. Kupang ya, udah ya. Kupang. Nah, kalau dari Kupang masih jauh. Hmm. Ke arah mana itu Manggarai? Manggarai itu ke arah Labuan Bajo, tahu Labuan Bajo? Oh, tahu. Saya pernah ke Iya, situ. itu, Pak. Iya, Oh, di situ situ kita, Labuan Pak. Bajo. Ya, Iya. ya. Oh, tahu. 2019 saya mengisi pelatihan di Labuan Bajo gitu ya. Di sekolah gitu ya. Di Bajo. Oh, ya. Wah, jadi kangen saya ke sana ya. Oke, tim Pak Jo, saya ingin tahu Anda bagaimana mengembangkan efektivitas tim dalam bekerja. Masih di sana? Oke, rasanya nggak kelihatan ya, nggak dengar ya. Saya ingin ke Juwairiyah. Juwairiyah? Ya. Iya, Pak. Bagaimana? Bagaimana Anda membentuk sebuah tim yang efektif di pekerjaan Anda? Kerjasama, saling membantu. Sebentar. Eh, halo, Pak. Silakan. Kalau menurut saya, Mhm, membentuk tim yang efektif itu mhm. dengan Dengan apa? kelompok kerja yang mampu mencapai tujuan secara optimal dengan memanfaatkan keterampilan, komunikasi, Mhm. kolaborasi antara anggotanya, Pak. Nah, bagus. Kolaborasi ya. Tadi Mm-mm. disampaikan tuh. Juwairiyah kolaborasi. Itu salah satunya memang membentuk sebuah tim kerja yang efektif kolaborasi. Jadi sudah nggak ada lagi ya mencari apa namanya aib-aib kekurangan-kekurangan teman-teman orang lain. Justru malah kekurangan itu yang menjadikan kita pelengkap. Kita kurangnya apa? Kita kolaborasi, kita bisa berbagi,
kan sekarang udah banyak ya perusahaan-perusahaan yang udah kolaborasi, sepatu dengan kaos kaki gitu ya, baju dengan celana begitu ya. Itu semua kolaborasi. Coba kalau masing-masing nanti tambah pesaingnya berat gitu ya. Itu teman-teman ya. Baik. Satu lagi dong. Saya mau ke siapa ini? Bagaimana membentuk tim efektivitas kerja di di kampus kali ya. Nah, kampus ya. Siapa yang bekerja di kampus nih? Yang bekerja di kampus. Lintang di mana kerja? Di kampus atau belum kerja? Ya, tepat ya. Baik. Baik, teman-teman sekalian. Eh, bagi saya kehadiran Anda itu sangat luar biasa. Saya senang sekali bisa ketemu Anda tiap malam Sabtu ini ya. Dan Anda juga top lah, rajin gitu ya. Bagus, luar biasa. Pertahankan ya. Saya yakin orang yang rajin itu disiplin. Termasuk mengerjakan tugas, termasuk berdiskusi gitu ya. Diskusi. Termasuk eh, mengembangkan sikap ya. Saya pikir cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Jangan lupa untuk absen. Terus nanti kalau ada diskusi dijawab ya teman-teman. Karena itu bagian dari itu apa ya? Hitungan komentator, komentar di jawaban. Bagian dari diskusi perkuliahan. Terima kasih Pak Rudi, Mas Irfan, Pak Johannes, Mas Abdul, Lintang, Aufa, Tere, Mania, Juwaria, Faisal, Ilham, Cesia, dan siapa ini? Samsung S6. Cukup ya? Saya cukupkan. Selamat malam, selamat libur, selamat mengerjakan tugas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.